Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan artikel ilmiah yang kami buat, yakni dengan judul Pentingnya Komunikasi dalam Kepemimpinan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Mahendra dengan nomor NRP akhir 047. Bisa dilanjut teman saya. Saya Setinggi Dewi Nugroho dari TRKE dan NRP 043. Saya Ahmad Reza Zari, NRP 048. Saya Dafar Razan, NRP 039 01 049. Oke, lanjut. Ya, ini adalah abstrak dari kami, yaitu dasar kami. Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Komunikasi memiliki peranan yang penting dalam kepemimpinan, sehingga komunikasi dengan generator yang ada di dalamnya menjadi hal yang penting untuk dipelajari. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini kepada beberapa orang mengenai pandangan mereka tentang pentingnya komunikasi dalam sebuah kepemimpinan di era yang modern ini. Nah, jika di dalam organisasi terjadi perubahan sistem, maka komunikasi untuk membangun dan melihara tercapainya tujuan bersama itu pasti juga berubah. Nah, dalam suatu kepemimpinan terdapat struktur yang berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, dan komunikasi memegang peran dalam mengkoordinasikan hal-hal yang dihasilkan oleh masing-masing struktur tersebut. Jenjang jabatan atau posisi dalam kepemimpinan juga memerlukan kontrol yang melibatkan jaring komunikasi, baik secara formal maupun informal. Oleh karena itu, komunikasi menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap interaksi yang terjadi dalam struktur kepemimpinan. Nah, kata-kata kuncinya yaitu komunikasi, kepemimpinan, dan tujuan. Selanjutnya. Nah, latar belakang kami adalah komunikasi merupakan keterampilan yang penting dalam hidup kita. Nah, komunikasi ini terjadi sejak manusia hidup lebih dari seorang atau berkerumun ya. Karena komunikasi merupakan sarana interaksi manusia. Ya, tanpa ada komunikasi yang baik dan benar, maka semua proses di dalam suatu kerumunan atau organisasi, kumpulan orang, tidak bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang telah direncanakan. Maka dari itu, kemampuan komunikasi yang baik akan sangat membantu proses sebuah organisasi mencapai tujuannya. Komunikasi yang baik juga perlu didukung dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu adalah salah satu aspek esensial dari kualitas kepemimpinan seseorang. Komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang efektif itu terjalin dengan erat. Seorang pemimpin harus memiliki keahlian berkomunikasi dalam berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun, baik itu dalam lingkup kecil maupun lingkup besar. Dan juga seorang pemimpin harus bisa berpikir jernih untuk bisa mengekspresikan ide dan gagasan serta berbagai informasi. Nah, pemimpin yang baik tidak hanya berperan sebagai penghubung, tapi juga harus bersikap terbuka dan jujur tentang apa yang mereka pikirkan dan lakukan. Hal ini semua berkaitan dengan komunikasi. Jadi seorang pemimpin yang baik itu harus bisa berkomunikasi yang baik dan benar serta efektif. Nah, ahli komunikasi mengatakan bahwa communication is the process of sending and receiving symbol with attached meaning. Artinya bahwa komunikasi sebagai kegiatan penyampaian informasi dan pengertian dengan menggunakan tanda-tanda yang sama. Communication is the evoking of shared of or common meaning in another person. Nelson Quick, 2006. Ya. Demikian juga dari Jennifer M. George yang mendefinisikan bahwa komunikasi adalah membagi informasi antara dua orang atau lebih atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Nah, dari beberapa kata-kata yang dikutip tadi adalah pentingnya komunikasi dalam suatu kepemimpinan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Monggo Mas Singgih atau Reza ini yang maju. Saya open sih. Ya, terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangatlah penting di mana seorang pemimpin yang berkaitan dengan tugasnya untuk membimbing, mengarahkan, dan mendorong anggota untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mencapai efektivitas dalam kepemimpinan. Lalu, bagaimana mungkin komunikasi bisa berjalan dengan baik jika seorang pemimpin tidak memberikan kenyamanan, malahan yang ada ketakutan bagi bawahannya dalam menyampaikan informasi kepadanya. Nah, berkomunikasi merupakan suatu kebutuhan hidup manusia. Dengan komunikasi manusia akan dapat berhubungan antara satu dengan yang lain sehingga kehidupan manusia akan bermakna. Untuk bisa menjalin komunikasi yang baik dan efektif dalam sebuah tim, maka perlu adanya berbagai hal yang Anda perhatikan seoptimal mungkin. Dengan mengaplikasikan cara berkomunikasi yang benar, maka Anda akan merasakan manfaatnya dalam memaksimalkan bagaimana kualitas komunikasi yang dijalankan dalam satu tim tersebut. Sehingga setiap anggota juga akan merasakan nyaman selama bekerja sama. Jadi, di suatu kepemimpinan itu harus terdapat komunikasi yang baik, benar, efektif, efisien, dan nyaman. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Dalam rumusan masalah sendiri, berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran komunikasi dan hubungannya dengan kinerja para pemimpin. Dan kedua, bagaimanakah arti penting komunikasi dalam kepemimpinan. Selanjutnya, untuk tujuannya sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan komunikasi pemimpin dan hubungannya dengan kinerja pemimpin, serta untuk mengetahui apa adanya hubungan antara komunikasi dan kepemimpinan. Next. Banyak terdapat manfaat. Di hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan guna memberikan sumbangan bagi pengembangan pendidikan moral, pendidikan karakter, sivitas akademika. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus salah satu referensi bagi peneliti lain yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, terdapat metode. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, di mana penelitian deskriptif merupakan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif sendiri yaitu mengembangkan konsep-konsep dan menghimpun fakta-fakta, bukan menguji hipotesis. Penelitian deskriptif berusaha menemukan pola sederhana yang didasarkan pada konsep tertentu. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kalangan mahasiswa yang berjumlah 51 orang. Sampel merupakan sebagian dari populasi. Dalam hal ini, berhubungan populasi tidak mencapai 100, maka tidak ditarik sampel. Untuk itu sendiri, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jumlah sampel adalah mahasiswa yang berjumlah 1 orang dengan teknik pengambilan sampel yaitu survei. Ini digunakan jika semua populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menggunakan data primer dan data sekunder, yang mana data primer data yang dikumpulkan dan dikelola dengan menggunakan berupa data di lapangan, serta observasi dan wawancara terhadap responden. Yang selanjutnya data sekunder, data yang dikumpulkan atau dari data hasil survei. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana komunikasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam lingkungan masyarakat. Adanya suatu bahasa
sebagai sarana komunikasi memudahkan manusia untuk saling menyampaikan pesan dan maksud yang akan diutarakan kepada orang lain. Berkomunikasi merupakan suatu kebutuhan hidup manusia. Dengan berkomunikasi, manusia akan dapat berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga kehidupan itu akan bermakna. Makin banyak manusia itu melakukan aktivitas komunikasi antara satu dengan yang lainnya, akan semakin banyak informasi yang didapatnya, dan semakin besar peluang keberhasilan seorang itu dalam kehidupannya. Dalam komunikasi diperlukan sedikitnya 3 unsur, yaitu yang pertama sumber, yang kedua berita atau pesan, yang ketiga adalah sasaran. Sumber dapat berupa individu atau organisasi komunikasi, sedangkan berita atau pesan dapat berupa tulisan, gelombang suara atau komunikasi arus listrik, lambaian tangan, indera berkibar, atau benda yang lain. Dan sasaran dapat berupa seseorang pendengar, penonton, dan lain-lain. Begitu juga dengan komunikasi antara pemimpin dan stafnya. Untuk survei, kami telah melakukan survei kepada 51 responden yang terdiri dari kalangan mahasiswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yakni, apakah Anda setuju bahwa komunikasi sangat penting dalam sebuah kepemimpinan? Hasilnya 100% dari mereka setuju bahwa komunikasi sangat penting dalam sebuah kepemimpinan. Ini artinya menunjukkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi sangat berkaitan erat dan sangat penting. Dan pertanyaan kedua yakni, apakah Anda setuju bahwa pemimpin harus mempunyai keahlian dalam berkomunikasi? Hasilnya, 96% dari 51 responden setuju bahwa pemimpin harus mempunyai keahlian dalam berkomunikasi, sedangkan 4% berpendapat kurang setuju. Dan yang terpenting menurut mereka adalah pemimpin harus bertanggung jawab. Untuk pertanyaan ketiga, yakni 76% dari 51 responden berpendapat bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang pandai berkomunikasi. 7,8% berpendapat kurang setuju, dan sisanya sebesar 15,7% menjawab beragam, mulai dari komunikasi bukanlah tolak ukur keberhasilan dan kepemimpinan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Kepemimpinan yang berhasil sangat ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi komunikasi secara baik. Karenanya komunikasi yang baik dan menjadi efektif akan ditentukan pula oleh kepercayaan dan keyakinan seorang pemimpin dalam memimpin untuk mempengaruhi bawahan. Keyakinan dan kepercayaan hanya dapat terbentuk apabila pemimpin menyadari suatu lingkungan yang harmonis antara pimpinan dengan para bawahannya yang dapat benar-benar berkomunikasi dengan baik yang sejalan dengan makna fungsi komunikasi. Komunikasi dalam sebuah kepemimpinan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan tujuan yang akan diraih oleh suatu organisasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaklah piawai dalam berkomunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal. Komunikasi yang baik akan mampu meningkatkan motivasi sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik, dan hal ini akan mampu meningkatkan kinerja serta kontrol kerja juga akan terlaksana dengan baik. Lanjut. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Ada 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, komunikasi dalam sebuah kepemimpinan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan tujuan. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaklah piawai dalam berkomunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal. Komunikasi yang baik akan mampu meningkatkan motivasi sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dan hal ini akan mampu meningkatkan kinerja serta kontrol kerja juga akan terlaksana dengan baik. Yang kedua, komunikasi yang berkualitas adalah komunikasi yang efektif. Maksudnya adalah bagaimana dalam sebuah proses interaksi komunikasi, pesan oleh komunikator dapat tersampaikan dengan baik dan memberi efek pada si penerima pesan atau komunikator. Untuk membentuk kerjasama yang baik antara pemimpin dan para anggota, maka dibutuhkan bentuk hubungan serta komunikasi yang baik antara para anggota dalam komunikasi. Apabila tidak ada komunikasi, koordinasi kerja tidak mungkin dilakukan dengan baik. Next. Kemudian ada saran. Yang pertama ada sebagai komunikator jika berkomunikasinya hendaknya dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada dan dengan komunikan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Pemimpin maupun penguasa yang baik adalah yang mudah dalam berkomunikasi, mudah menyampaikan pendapatnya, mengatur semuanya, aspirasinya, memecahkan masalah, menenangkan pengikutnya, dan lain-lain. Pentingnya komunikasi dalam sebuah kepemimpinan yakni karena hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu seperti yang kita ketahui, jika seorang pemimpin tidak pandai berbicara, maka sangat mungkin terjadi kesalahpahaman.
Kemampuan komunikasi yang sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya untuk membimbing, mengarahkan, mendorong anggota untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan bersama. Jika hal dasar tersebut tidak ada dalam pemimpin, maka kepemimpinan tidak akan terjalin dengan baik. Jika komunikasi terjalin baik, maka koordinasi dan akan lebih mudah, terarah, dan jelas. Kemudian ini ada daftar pustaka. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kami mengacu pada daftar pustaka ya ini. Lanjut. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.